Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Syafawi dan Mughal. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai anggota kelompok kami, terdiri dari saya, Ika Widyastuti dengan NIM G00210164 dan rekan saya, Nashwa Syafira dengan NIM G00210165 dan Syahrul Fuad dengan NIM G00210149. Pendahuluan. Dalam periodisasi sejarah Islam, abad pertengahan mengacu pada masa berdirinya dua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Safawi di Iran dan Kesultanan Mughal di India. Kedua kerajaan abad pertengahan ini menggambarkan perubahan dominasi non-Arab pasca supremasi Arab pada masa klasik. Abad pertengahan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan zaman klasik. Saat itu, umat Islam belum berada dalam kesatuan politik. Komunitas muslim terpecah belah oleh para penguasa dari banyak dinasti yang muncul setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Kekaisaran Safawi dan Kekaisaran Mughal adalah dinasti terbesar di abad pertengahan. Ciri lain abad pertengahan dapat dilihat melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan dianggap tidak sebanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa klasik. Umat Islam abad pertengahan lebih bersimpati kepada para ulama zaman klasik. Abad pertengahan umumnya dianggap sebagai masa kemunduran. Namun, fakta sejarah pendidikan pada masa kedua kerajaan memberikan gambaran perkembangan dan kemajuan, di mana pendidikan di kerajaan Safawi ini ditandai dengan suasana akademik yang sangat kuat. Di antaranya adalah toleransi dan kebebasan berpendapat. Meskipun ada indoktrinasi keras di bawah Shah Abbas II, masih ada kebebasan untuk berpikir bebas. Sedangkan di Kekaisaran Mughal, perhatian besar diberikan pada pendidikan. Pemerintah mendorong masjid menjadi tempat pembelajaran agama masyarakat, bukan sekedar tempat menjalankan ibadah. Para ulama ditempatkan di masjid-masjid untuk memberikan pengajaran di berbagai bidang ilmu agama. Bahkan, di seluruh masjid juga disediakan ruangan tersendiri bagi para santri yang ingin bermalam di masjid sambil belajar. Pada materi ini, apa ya yang bakal kita bahas? Nah, kelompok kami akan membahas bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Safawi dan Mughal. Masuk ke dalam pembahasan atau materi pertama, yaitu tentang Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi baru berdiri pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi pada saat Kerajaan Utsmani telah mencapai masa kejayaannya. Kerajaan Safawi ini berawal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, salah satu kota di Azerbaijan. Tarekat ini beraliran Syiah yang taat dari keturunan imam ketujuhnya, yaitu Musa al-Kazim. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Syafi al-Din. Nama ini terus dilestarikan sampai tarekat ini mampu mendirikan sebuah kerajaan. Secara resmi menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi ini sangat berlebihan dalam ajaran yang diyakininya, atau terlalu fanatik terhadap ajaran yang mereka yakini, yaitu ajaran Syiah. Hal tersebut ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan adanya kekuasaan itu, mereka dapat menjalankan dan menyebarkan ajaran agama yang telah mereka yakini, yaitu ajaran Syiah. Nah, pada periode selanjutnya, yaitu kepemimpinan gerakan Safawi, diserahkan kepada Ismail. Selama 5 tahun, Ismail ini beserta pasukannya bermarkas di Gilan. Pasukan Ismail ini diberi nama Khizilbas atau Baret Merah. Rasa permusuhan antara kerajaan Safawi dan Utsmani berlangsung sepeninggal Ismail I. Peperangan antara dua kerajaan besar Islam ini terjadi beberapa kali pada masa pemerintahan Tahmasp I.
Lanjut, yaitu adapun urutan penguasa kerajaan Safawi. Bisa kita lihat dan sudah kita eh, tampilkan. Penguasa kerajaan Safawi ini ada 11 yang tercatat. Nah, di situ yang pertama ada Ismail 1, yang kedua ada Tahmab 1, yang ketiga Ismail 2, yang keempat Muhammad Banda, yang kelima Abbas 1, yang keenam Safi Mirza, yang ketujuh Abbas 2, yang kedelapan Sulaiman, yang kesembilan Husain 1, yang ke-10 Tahmabs 2, yang ke-11 yaitu Abbas 2. Masuk ke materi selanjutnya yaitu masa kejayaan. Nah, sebelum masuk ke masa kejayaan, setiap kerajaan atau apapun suatu dinasti pasti memiliki yang namanya masa-masa keemasan atau masa kejayaan. Nah, di dinasti Safawi sendiri itu juga memiliki masa kejayaan atau puncak keemasan. Nah, masa kekuasaan Abbas I ini merupakan kejayaan dari kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain. Selain itu, Safawi juga mengalami kemajuan di bidang lainnya, di antaranya yaitu yang pertama di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi ini, Safawi menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Karena penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrunyang diubah menjadi Bandar Abbas. Selain sektor perdagangan, Safawi ini juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama di daerah yang subur seperti di daerah Bulan Sabit. Yang kedua yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Adanya sejumlah ilmuwan yang hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Syairazi, generalisasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir Ibnu Muhammad Damat, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang terakhir yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan di bidang ini ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah, sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Cicil Sutun. Pada slide sebelumnya, kita kan udah membahas tuh masa kejayaan nih. Nah, saatnya kita masuk ke masa kemunduran. Karena setiap dinasti itu pasti memiliki faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan atau dinasti itu runtuh kan. Nah, pada masa kerajaan Safawi ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Safawi ini runtuh. Nah, sebab-sebabnya itu yang pertama adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, yaitu pasukan Wulom yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu sering terjadi konflik intern di kalangan keluarga istana. Selanjutnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal didirikan oleh seorang peziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada saat Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani dan di Persia kerajaan Safawi. Ketiganya pada saat yang sama menjadi sebuah negara-negara dikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya masa kejayaan dinasti Mughal. Yang pertama itu di bidang ekonomi, kerajaan Mughal memiliki kemampuan untuk membangun proyek di berbagai bidang ekonomi, termasuk pertambangan dan pertanian. Namun, sektor pertanian merupakan sumber utama dana nasional. Dan yang kedua itu di bidang seni dan budaya. Budaya dan seni juga berkembang. Penyair istana yang menulis dalam bahasa India dan Persia membuat karya sastra yang paling penting di Kekaisaran Mughal.
Kemudian masa kemunduran dinasti Mughal, yaitu ada beberapa faktor internal. Yang pertama, tidak adanya kejelasan tentang lajur suksesi yang dapat menyebabkan banyak konflik terus-menerus antar anggota keluarga kerajaan yang percaya bahwa mereka memiliki kekuasaan dan mampu menjadi raja. Dan yang kedua, pewaris tahta kerajaan yang lemah. Sebagian besar pewaris tahta, terutama setelah Aurangzeb, adalah laki-laki dengan kemampuan kepemimpinan yang lemah. Di antara 29 sultan, kerajaan Mughal hanya beberapa yang dapat bertahan lebih dari 20 tahun. Dan yang ketiga, pemaksaan ajaran Syiah. Putra sulung Sultan Aurangzeb, yaitu Muazzam, memerintah Kabul dengan gelar Bahadur Syiah dari 1707 hingga 1712 Masehi, memberlakukan doktrin Syiah yang dengan pemaksaan ini bertentangan dengan kebijakan mantan Sultan Mughal seperti Shah Jahan yang sebenarnya berharap menggunakan pemaksaan ini untuk menyatukan Asia Tengah dan India menjadi kerajaan Sunni. Kemudian faktor eksternal yang membuat kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama itu adanya pemberontakan. Selain akibat kebijakan politik dan ekonomi, penguasa Mughal, umat Hindu dan Sikh juga melancarkan pemberontakan. Dan yang kedua itu adanya serangan. Terjadi serangan dari luar seperti serangan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan pada tahun 1761 Masehi yang akhirnya menjadikan Mughal sebagai kerajaan boneka. Dan yang ketiga itu datangnya kekuasaan Inggris dengan perusahaan dagangnya yaitu IEC. Kesimpulan materi pada pertemuan kali ini ialah Kerajaan Safawi merupakan kerajaan Islam yang termasuk kerajaan besar pada zaman itu. Pada masa tersebut ada beberapa bidang yang mengalami kemajuan, diantaranya ilmu pengetahuan, seni maupun politik. Dibuktikan dengan orang-orang Persia yang menyukai seni dan ilmu pengetahuan. Kerajaan Safawi ini menganut mazhab Syiah yang telah diresmikan sebagai mazhab negara. Tetapi bahwasanya praktek pendidikan dan intelektual pada masa Safawi ini diarahkan untuk memperkuat doktrin Syiah. Nah, kerajaan Mughal sendiri itu terbentuk dari aktivitas politik yang menegangkan, di mana hal itu tidak membuat semua bidang dipenuhi dengan hal negatif. Kemajuan pada masa dinasti Mughal ini tidak hanya dalam kenegaraan, tetapi juga pada bidang agama, seni lukis, seni arsitektur, seni sastra, dan seni musik. Dalam bidang pendidikan, Mughal mampu memberikan nuansa intelektual sesuai tiap tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar, madrasah, sampai perguruan tinggi. Pada masa kerajaan Mughal ini, masjid juga tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena pada masa itu masjid merupakan tempat untuk ketiga tingkatan itu melakukan kegiatan. Mungkin hanya sedikit materi yang mampu kami sampaikan, kurang lebihnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Bapak dosen kita. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau mungkin ingin menanggapi atau bahkan ingin menyanggah tentang materi kami persilakan untuk memasukkan komentar kalian ke ke kolom komentar di bawah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.